Assalamualaikum sahabatku dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dengan saya di Jajang Channel. Kali ini kita akan bahas kembali tentang BOS ya sahabat sekalian, dimana kita akan membahas terkait beberapa persyaratan yang harus kita siapkan sebagai lembaga dalam persiapan pencairan BOS Madrasah tahap yang kedua tahun 2021. Nah, di mana di situ ada persyaratan yang dikhususkan untuk sasaran IRCAM dan juga persyaratan yang harus disiapkan oleh non sasaran IRCAM. Baik, sebelum dilanjut saya ingatkan untuk teman-teman Bapak Ibu sekalian yang baru saja menemukan channel ini untuk subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, para pengelola BOS dimanapun berada, sebagaimana yang sudah beredar di media, bahwasanya kita sebagai lembaga era atau madrasah diharuskan untuk mempersiapkan dalam rangka mempercepat pencairan BOS tahap yang kedua tahun 2021. Baik sahabat sekalian, Bapak Ibu para pengelola BOS dimanapun berada, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya persyaratan yang harus kita siapkan sebagai sasaran IRCAM, integrasi IRCAM dengan portal BOS, kemudian SPTJB 80%, kwitansi penerimaan dana BOS sejumlah alokasi tahap yang kedua, kemudian permohonan pencairan sejumlah alokasi dana tahap yang kedua. Itu jika lembaga kita sebagai sasaran IRCAM. Nah, jika lembaga kita bukan sebagai sasaran IRCAM, persyaratan yang harus kita siapkan adalah IRCAM, RKM manual, kemudian SPTJB mencantumkan bahwa dana minimal 80% sudah digunakan untuk tahap satunya, kemudian LPJ tanpa lampiran scan kwitansi belanja dan sebagainya. Kemudian format yang berikutnya kwitansi penerimaan dana BOS sejumlah alokasi tahap yang kedua. Kemudian yang kelima yang harus kita siapkan adalah permohonan pencairan sejumlah alokasi dana tahap yang kedua. Nah, itu adalah beberapa persyaratan dokumen berkas yang harus kita siapkan dalam proses mempercepat pencairan BOS Madrasah tahap yang kedua tahun 2021. Ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui, Kemenag Pusat menyampaikan bahwasanya di bulan Juli juga harus sudah ada pencairan katanya ya. Jadi buat kita nih para lembaga untuk tetap semangat mengerjakan form-form yang harus kita siapkan sebagai persyaratan dalam proses percepatan pencairan BOS Madrasah tahap yang kedua tahun 2021. Baik sahabat sekalian, kita akan bahas form-form yang harus kita siapkan jika madrasah kita bukan sebagai sasaran IRCAM. Ya, jelasnya adalah madrasah kita belum melakukan BIMTEK, IRCAM dan IDM gitu ya. Form yang harus kita siapkan adalah RKM manual, sudah kita buat di tahap yang satu, SPTJB, LPJ, kwitansi, kemudian permohonan pencairan. Jadi sekurang-kurangnya ada 5 form yang harus kita siapkan sebagai percepatan proses pencairan tahap yang kedua. Kita IRCAM anggap saja sudah kita kerjakan. Jika ada revisi, berarti RKM-nya harus kita revisi gitu ya. Jika tidak, berarti kita tinggal mengupload yang tahap yang pertama saja jika tidak ada perubahan atau tidak ada revisi. Setelah RKM manual, kita harus mempersiapkan form SPTJB, surat pertanggungjawaban belanja. Baik, ini adalah form SPTJB diambil dari Juknis BOS tahun 2021. Kita mencantumkan nama jabatan, nama satuan pendidikan, alamat satuan pendidikan. Kemudian di sini berdasarkan keputusan pejabat pembuat komitmen nomornya berapa tahun 2021 dan PKS antara pejabat pembuat komitmen Dirjen KSK Madrasah ini untuk tahap yang ke-1 ya. Jadi SPTJB ini adalah surat pernyataan tanggung jawab belanja
yang sudah dilakukan untuk tahap 1 begitu ya. Jadi bukan untuk tahap 2 ini ya. SPTJB itu dibuat untuk tahap yang ke-1. Berapa dana yang kita cairkan? Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pertama, sampai dengan bulan Juni telah menerima pencairan tahap ke-1 dengan nilai nominalnya berapa? Sebutkan di sini. Kemudian jumlah total dana yang diterima berapa? Jumlah total dana yang dipergunakan berapa? Kemudian jumlah total sisa dana berapa jika ada. Kalau tidak ada berarti 0 ya. Nah, ini adalah persyaratan ya. Syaratnya adalah kita 80%. Nah, di sini SPTJB mencantumkan bahwa dana minimal 80% sudah digunakan. Nah, kalau formnya begini, ini sudah 100%, berarti ini sudah sesuai dengan yang disyaratkan oleh Kementerian Agama. Nah, ini formnya SPTJB ya, Bapak Ibu sekalian tinggal download saja di deskripsi video saya. Nah, ini form yang pertama. Kemudian form yang kedua adalah LPJ. Ini adalah form LPJ, ini juga sama diambil dari Juknis BOS tahun 2021, Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional. Sama ya, kita mencantumkan nama, jabatan, nama satuan pendidikan, alamat satuan pendidikan. Kemudian ini juga sama ya, LPJ itu dibuat berdasarkan data dana yang dicairkan di tahap yang pertama gitu. Laporan pertanggungjawaban. Data yang pertama, jadi nomor surat-suratnya dan sebagainya itu diambil dari SPK di tahap yang pertama. Sama ya di sini juga. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan operasional sekolah. Jika ada form yang baru, barangkali nanti akan ada pemberitahuan di portal BOS Kemenag ya, Bapak Ibu sekalian. Jangan dulu panik. Sekarang hanya siapkan aja dulu format yang ada. Kemudian itu kalau misalkan tidak ada perubahan, itu Kementerian Agama akan membuat formnya, nanti mencantumkan di portal BOS Kemenag. Hanya sejauh ini portal BOS Kemenag masih dalam tahap perbaikan ya. Jadi mohon sabar saja. Jadi semua madrasah belum bisa melakukan upload LPJ, juga belum bisa begitu. Jumlah total dana yang diterima 107.800. Jumlah total dana yang digunakan sejumlah ini juga. Kemudian jumlah total sisa dana 0%, berarti telah menyelesaikan 100% pekerjaan. Nah, ini juga sebagai salah satu syarat dalam pengerjaan LPJ. Nah, di tahap yang kedua ini ya, form yang kedua atau form yang ketiga dibuat. Bapak Ibu sekalian juga tinggal download saja filenya di deskripsi video. Yang berikutnya adalah kwitansi penerimaan dana BOS sejumlah alokasi tahap yang kedua. Nah, kalau di SPTJB ini untuk tahap 1 dananya itu, kemudian LPJ juga sama di tahap 1. Nah, kalau kwitansi ini adalah dana yang akan kita terima di tahap yang kedua. Baik Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, ini adalah form kwitansi bukti penerimaan untuk tahap yang kedua. Nomor berarti nomor surat yang biasa kita pakai ya, sesuai dengan agenda surat kita. Kemudian sudah terima dari kuasa pengguna anggaran. Jumlah uang yang akan diterima di alokasi tahap yang kedua berapa? Ini mencantumkan SPK-nya belum ya. Jadi di portal BOS Kemenag juga belum muncul untuk SPK tahap yang kedua. Jadi kita tinggal siapkan aja begini ya. Jadi nanti kalau sudah muncul SPK-nya, kita tinggal melengkapi data di kwitansinya, di kwitansi ini. Jangan lupa nih dibubuhi materai 10.000. Yang tadi juga LPJ dan SPTJB juga sama, dibubuhi materai yang 10.000. Kemudian form yang berikutnya adalah permohonan pencairan sejumlah alokasi dana tahap yang kedua. Nah, setelah format yang kita siapkan RKAM sudah, SPTJB sudah, LPJ sudah, kwitansi penerimaan dana BOS tahap yang kedua juga sudah. Nah, yang terakhir adalah kita harus mempersiapkan surat permohonan pencairan. Format permohonan pencairan juga sama kayak di tahap yang pertama, hanya tinggal rubah saja. Ini sesuai dengan surat keluar kita. Permohonan pencairan dana BOS madrasah swasta tahap yang kedua tahun anggaran 2021. Nah, ini juga sama data. Ini nomor surat di SPK ya. Jadi belum ada, berarti kita kosongkan. Kemudian berapa jumlah dana yang akan kita terima di tahap yang kedua juga cantumkan di sini.
lengkapi saja ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah form-form ini sudah saya tik semua, kemudian tinggal Bapak Ibu sekalian download saja di deskripsi video ini. Jadi tinggal lengkapi. Kalau misalkan nanti ada perubahan format, Kementerian Agama akan menyampaikannya di portal BOS Kemenang, yang saya ketahui seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian jangan panik ya, untuk pengerjaan format-format yang harus kita siapkan. Tenang saja, nanti kita akan dibimbing oleh Kementerian Agama melalui Direktorat KSHK Madrasah untuk mempermudah proses pembuatan format, kemudian juga penguploadan format, kemudian juga pendownloadan tanda bukti kita sudah upload, jadi dipermudah ya. Ya, buat teman-teman sekalian, sekali lagi jangan panik, kemudian kita siapkan saja yang seadanya sekarang, kemudian menunggu portal BOS Kemenang aktif sesuai dengan peruntukannya di tahap yang kedua. Jadi sejauh ini belum ya. Ini di perjanjian kerjasama juga belum muncul di tahap yang keduanya. Kemudian persyaratan pencairan dana juga sama, ini masih muncul di tahap yang pertama, jadi belum muncul untuk tahap yang keduanya. Jadi ini masih dalam tahap perbaikan. Di menu LPJ juga ini malah di sini ada keterangan maaf sedang dalam perbaikan, silahkan mengunjungi lagi nanti, katanya sih seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Demikian barangkali yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Nanti di lain waktu kita akan bahas kembali tentang BOS dan juga hal-hal lain yang berhubungan dengan kemadrasahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.